Kemajuan teknologi telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Hampir semua aktivitas kini terhubung dengan dunia digital, dari belanja online hingga belajar jarak jauh. Di tengah arus informasi yang begitu deras, kita dituntut tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga individu yang cerdas secara digital. Inilah mengapa literasi digital menjadi sangat penting. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi secara efektif dan bertanggung jawab. Ini mencakup memahami cara kerja internet, menilai informasi yang kita temui secara kritis, serta menggunakan perangkat digital dengan aman. Bukan hanya soal bisa mengoperasikan gadget, tapi juga soal memahami bagaimana teknologi memengaruhi hidup kita. Mengapa literasi digital dibutuhkan? Di era digital, informasi bisa tersebar dalam hitungan detik. Tapi tidak semuanya benar. Tanpa literasi digital, kita mudah tertipu hoaks, penipuan online, atau bahkan menyebarkan informasi palsu tanpa sadar. Kemampuan menyaring, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis sangat penting untuk menjaga integritas informasi di masyarakat. Salah satu aspek penting dari literasi digital adalah kemampuan menyaring informasi. Saat menjelajahi internet, kita akan menemukan berita, opini, dan data dari berbagai sumber. Kita harus bisa membedakan mana yang fakta, opini, atau bahkan disinformasi. Tanpa kemampuan ini, kita rentan termakan berita palsu yang bisa menyesatkan pikiran dan keputusan. Mengenali hoaks dan disinformasi. Hoaks kini menyebar lebih cepat dibanding sebelumnya karena media sosial. Literasi digital mengajarkan kita cara mengenali ciri-ciri hoaks, seperti judul sensasional, sumber tidak jelas, dan isi yang provokatif. Penting juga untuk tidak langsung membagikan konten sebelum mengecek kebenarannya dari sumber terpercaya. Etika dan perilaku di dunia digital. Selain informasi, kita juga berinteraksi dengan orang lain secara daring. Literasi digital mencakup etika berkomunikasi di dunia maya, seperti menghargai pendapat orang lain, tidak menyebarkan kebencian, dan menjaga sikap sopan. Dunia digital juga memerlukan tata krama, sama seperti di kehidupan nyata. Keamanan data dan privasi. Banyak orang masih mengabaikan pentingnya menjaga data pribadi secara digital. Literasi digital mengajarkan kita untuk tidak sembarangan memberikan informasi pribadi, mengenali situs palsu, menggunakan kata sandi yang kuat, beserta memahami pengaturan privasi di media sosial dan aplikasi yang digunakan. Jejak digital dan dampaknya. Apa yang kita unggah di internet akan meninggalkan jejak digital. Literasi digital membuat kita sadar bahwa setiap foto, komentar, atau status bisa berdampak pada reputasi jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk berpikir dua kali sebelum memposting sesuatu ke publik. Literasi digital dan dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, literasi digital sangat dibutuhkan. Siswa dan guru harus bisa mencari referensi yang benar, memahami cara belajar daring dengan efektif, serta menghindari plagiarisme. Kecakapan digital juga membantu pelajar menjadi lebih mandiri dan kritis dalam belajar. Literasi digital dan dunia kerja. Di dunia kerja, kemampuan menggunakan platform digital menjadi syarat utama. Literasi digital mendukung kolaborasi daring, pengelolaan proyek, dan komunikasi profesional. Selain itu, memahami etika digital juga penting untuk menjaga reputasi perusahaan dan kredibilitas pribadi dalam dunia kerja modern. Anak dan remaja di era digital. Generasi muda adalah pengguna digital aktif, namun, tanpa bimbingan literasi digital, mereka rentan terhadap cyberbullying, konten negatif, dan adiksi teknologi. Penting bagi orang tua dan guru untuk membimbing mereka agar bijak dan aman menggunakan internet serta media sosial. Peran orang tua dan pendidikan. Orang tua berperan penting dalam menanamkan literasi digital sejak dini, memberi contoh penggunaan teknologi secara sehat, mendampingi anak saat online, dan berdialog terbuka soal internet adalah langkah awal yang efektif. Sekolah juga perlu memasukkan literasi digital dalam kurikulum. Literasi digital untuk semua usia. Literasi digital bukan hanya milik generasi muda, orang dewasa dan lansia pun harus belajar agar tidak tertinggal dan tetap aman saat menggunakan layanan digital seperti e-banking, layanan kesehatan daring, atau media sosial. Literasi ini penting untuk inklusi digital yang merata.
Cara meningkatkan literasi digital. Untuk meningkatkan literasi digital, kita bisa mulai dengan mengikuti pelatihan online, membaca artikel edukatif, mengikuti akun edukasi di media sosial, atau berdiskusi dengan komunitas. Yang terpenting adalah tetap terbuka untuk belajar dan tidak malu bertanya saat menghadapi tantangan teknologi. Literasi media sosial. Media sosial menjadi bagian utama dari kehidupan digital saat ini. Literasi digital mencakup cara bijak menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Ini termasuk memahami algoritma, menghindari kecanduan konten, serta menjaga citra diri di ruang publik digital yang terbuka dan cepat menyebar. Mengenali algoritma dan filter bubble. Banyak orang tidak menyadari bahwa apa yang mereka lihat di media sosial dikendalikan algoritma. Algoritma ini bisa menciptakan filter bubble, yaitu ruang informasi terbatas yang memperkuat pandangan pribadi. Literasi digital membantu kita keluar dari gelembung ini dengan mencari informasi dari berbagai sudut pandang. Membangun identitas digital positif. Identitas digital adalah cerminan diri kita di dunia maya. Setiap unggahan, komentar, atau interaksi menciptakan persepsi orang lain. Literasi digital mengajarkan kita untuk membangun citra diri yang positif, profesional, dan bertanggung jawab. Terutama jika ingin membangun karir atau relasi sosial yang baik. Literasi digital dan kewarganegaraan digital. Menjadi warga digital berarti memiliki tanggung jawab terhadap komunitas online. Kita diajarkan untuk ikut menjaga keamanan, saling menghormati, serta melawan penyebaran kebencian atau informasi menyesatkan. Literasi digital mendorong tumbuhnya masyarakat digital yang sehat dan saling mendukung. Mengenal cyberbullying dan cara menghadapinya. Salah satu tantangan dunia digital adalah cyberbullying. Literasi digital membekali kita dengan kemampuan mengenali tanda-tanda perundungan siber, bagaimana melindungi diri, serta bagaimana melaporkan dan menanganinya dengan bijak, baik sebagai korban maupun saksi. Literasi digital dan kesehatan mental. Penggunaan teknologi yang berlebihan bisa berdampak pada kesehatan mental. Scroll tanpa henti, membandingkan diri di media sosial, atau kecanduan game online bisa menyebabkan stres dan kecemasan. Literasi digital membantu kita mengatur waktu layar dan menjaga keseimbangan antara dunia digital dan nyata. Digital minimalis dan penggunaan sehat. Digital minimalisme adalah pendekatan untuk menggunakan teknologi secara sadar dan efisien. Literasi digital mencakup kemampuan memilih aplikasi dan konten yang bermanfaat, serta menghindari distraksi digital yang mengganggu produktivitas. Ini penting untuk mengurangi overload informasi. Teknologi deepfake dan manipulasi digital. Kemajuan teknologi seperti deepfake membuat manipulasi konten visual dan suara semakin meyakinkan. Literasi digital penting agar kita tidak mudah tertipu oleh video atau rekaman palsu yang bisa menyesatkan atau digunakan untuk tujuan negatif seperti propaganda dan pencemaran nama baik. Literasi digital di dunia politik dan demokrasi. Informasi digital sangat memengaruhi opini publik dan demokrasi. Literasi digital penting agar masyarakat bisa mengenali kampanye hitam, akun bot, atau berita palsu saat pemilu. Dengan pemahaman ini, kita dapat membuat keputusan politik yang lebih rasional dan bertanggung jawab. Literasi digital untuk UMKM dan pelaku usaha. Bagi pelaku UMKM, literasi digital membantu mereka memahami cara memasarkan produk secara online, menggunakan e-commerce, hingga mengelola keuangan digital. Tanpa literasi ini, UMKM bisa kalah bersaing atau tertipu layanan digital yang merugikan bisnis. Peran pemerintah dan kebijakan publik. Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi digital masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan regulasi. Literasi digital bukan hanya tanggung jawab individu, tapi juga memerlukan dukungan sistemik agar seluruh lapisan masyarakat bisa melek digital secara merata. Pentingnya kolaborasi multisektor. Untuk membangun masyarakat yang literat secara digital, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, perusahaan teknologi, media, dan masyarakat sipil. Masing-masing memiliki peran dalam memberikan edukasi, menciptakan teknologi yang etis, dan menyebarkan informasi yang benar. Literasi digital dalam kurikulum sekolah. Literasi digital seharusnya menjadi bagian dari kurikulum sekolah, sejak tingkat dasar,
Anak-anak perlu dibekali dengan keterampilan mencari informasi, etika digital, dan keamanan online sejak dini. Hal ini akan membentuk generasi yang tangguh dan cerdas menghadapi era teknologi. Mulailah dari diri sendiri. Literasi digital bukan sekadar teori, tapi praktik sehari-hari. Mulailah dari diri sendiri. Cek sumber sebelum membagikan berita, atur waktu layar, dan berinteraksi dengan sopan di dunia maya. Jika semua orang melakukan langkah kecil ini, dampaknya akan besar bagi masyarakat digital yang sehat.